ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Jemaah kajian hikam semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke kaidah yang ke-27 ya, atau ke-28 kalau tidak salah 29 ya, kita melihat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah kemarin itu adalah jawaban bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya pertama, yang kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, yang penting itu adalah amalan kita menjelang akhir hidup kita. Maka beliau menjawab, siapa yang ingin akhirnya baik, maka tentukanlah bagaimana awalnya. Baik itu awal itu di permulaan ataupun di pertengahan ataupun menjelang kita menuju akhir. Karena apa? Banyak orang-orang membuat tipu daya, ya, Dan kenapa hati-hati dengan ungkapan ini? Karena kita tidak tahu akhir kita ini kapan. Apakah remaja, ataukah dewasa, ataukah tua? Kalau nengok Pak Salwan ya alhamdulillah sudah melewati masa remaja, sudah melewati masa dewasa. Nah, yang model Pak Yul nih kira-kira ada jaminan enggak nih masuk masa tua? Kalau sekarang ini hitungannya masa dewasa. Remaja. Oh, remaja kanji kalau macam. Ya. Nah, model Anam, model Saripudin belum tentu seumuran dengan Wak Soleha, belum tentu karena kita tidak tahu. Maka kata-kata bidayah ini kan bingung gitu. Nah, banyak orang-orang tuh yang ngomong yang penting akhir, yang penting akhir. Nah, yang penting akhir nih mana? Yang kedua, yang kemarin kita bahas, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang dari permulaannya memang hatinya sudah bercahaya, maka akhirnya pun bercahaya. Nah, ini ada hubungannya antara orang yang hanya memikirkan ibadah zahir dengan memikirkan ibadah sarair.
Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Rosik ada zawahir, ada saroir. Ya, saroir itu yang ada dalam hati. Kalau zawahir itu yang terlihat oleh mata. Salat itu zawahir, puasa itu zawahir, haji itu zawahir. Nah, siapa yang zawahirnya memang dari awal tertengok, maka insya Allah akhirnya pun zawahirnya akan terlihat. Oleh karena itu kajian Imam Ibnu Athaillah ini menggabung dua hal, ya. Bidayah dan nihayah ini tidak bisa dipisahkan. Manusia itu ada bidayahnya, ada nihayahnya. Manusia itu ada zawahirnya, ada saroirnya. Ya. Contoh, waktu kita nak makan, memang zahirnya kita bekerja. Bekerja ini macam-macam, dagang, manen, ya. Apalagi nanam pun macam-macam, motong, dodos, nyawa, berkebun. Ini namanya zahir. Pasti di pikiran kita itu apa? Ketika ingin makan pasti mencari. Nah, sebagai orang yang mukmin jangan begitu, tidak boleh. Sebagai orang mukmin, ketika kita nak makan, maka yang terdetik di hati kita pertama kali bukan pada kerjaan kita, bukan pada usaha kita, tapi pada apa? Pada apa yang kita pikirkan. Ya Allah, hari ini aku kepengen mendapatkan makan. Ya. Maka makan ini aku minta kepadamu petunjukmu, satu, pekerjaan yang halal, hasil yang baik. Ya. Jadi tidak murni kepada apa yang ada pada pikiran kita, tapi murnilah bawa semuanya kepada apa yang terhubungnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan. Contoh, Sayyidina Ali bawa cuma 3 kepeng untuk beli roti. Baru keluar rumah ada ibu-ibu. Ya, ada ibu-ibu. Wahai tuan, tolong izinkan saya dapat makan hari ini. Ya. Dapat makan hari ini. Ya. Saya sudah 7 hari tak makan. Terdetik hati Sayyidina Ali. Dia 7 hari tak makan. Sedangkan dia dengan Sayyidah Aisyah sudah 3 hari tak makan. Dia bantu. Kenapa dia bantu? Karena sesuatu hal yang tidak nampak dari dirinya dia lebih menang. Apa? Dia 7 hari tak makan, lagi belum mati. Apalagi cuma aku yang baru 3 hari tak makan. Masuk dalam. Sayyidah Fatimah ngomong, mana rotinya? Iya, tadi nak beli roti. Ketemu dengan ibu-ibu. Ya, diambilnya duit tadi. Wahai suamiku, kita 3 hari tak makan. Iya, tapi dia 7 hari tak makan. Nah, ini kalau Wak Pendi bawa prinsip ini ke Wak Tino, aku yakin panci naik pucuk pala. Tapi yang kita pelajari bukan contoh semisalnya, tapi apa? Timbul dalam hatinya sama Sayyidina Ali tadi apa? Keyakinan dirinya kepada Allah. 7 hari beda makan Allah kasih hidup. Apalagi kami yang baru 3 hari tak makan. Nah, sumber hati yang terhubung dengan Allah ini yang mahal. Lalu Sayyidah Ali keluar juga, tidak usah khawatir. Ya, khawatir. Sekarang aku keluar. 3 itu sudah kita kasih, sudah. Kita keluar, siapa tahu ada rezeki Allah yang lain. Nah, kata-kata siapa tahu ada rezeki Allah yang lain, ini yang mahal nih. Yang membuat hatinya Kenapa? Secara akal habis tidak kira-kira untuk makan hari ini tadi? Habislah diunjuk dengan uang. Tapi secara di luar akal timbul di hati Sayyidina Ali dan sahabat. Ya, kita sudah nolong siapa? Ibu yang 7 hari tidak makan. Nah, sekarang aku nyari. Siapa tahu ada rezeki yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata benar. Belum jauh dari rumah datang orang
bawa unta 2 ekor. Ya, wahai Tuan, bisakah engkau menjual ontaku ini? Bayangkanlah, wong baru ketemu, belum kenal. Kalau aku dengan Mang Rosi Wak Pendi, ya lah percaya. Mau ndak engkau jual apa, membeli ontaku ini? Aku ndak punya duit untuk beli onta ini. Ya sudah, kau bantu jual saja. Berapa harganya? 1000 dinar, 1000 kepeng dinar. Kalau aku jual lebih boleh tak? Boleh. Oke, aku mau akan jual, kata Sayyidina Ali, satunya 1500 dinar. Ditambahnya 500. Dah bawa lah. Belum lama jalan, datang orang lagi. Ya, saya beli 2 onta tuh. Berapa? Kata Sayyidina Ali, 1500 dinar satunya. Ya sudah nih duitnya. Berarti 3000 dinar. Nah, bawalah. Terus ontanya, saya tidak kepengen punya onta. Ambillah untuk kamu. Bingung nih Sayyidina Ali. Ini ada yang tidak beres. Ini ada yang tidak beres. Akhirnya lari ketemu dengan Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku kepengen cerita hari ini. Belum selesai Sayyidina Ali cerita, Nabi sudah tertawa. Ini dalam riwayat, ini bukan tambahan aku. Nabi tertawa itu memang sebelum dia cerita. Kenapa Ali? Iya, pagi tadi ada ibu-ibu ngaku 7 hari dah makan. Saya kasih. Saya bilang sama istri saya, siapa tahu Allah mau memberi rezeki yang lain. Baru keluar rumah, datang satu orang bawa 2 onta, minta tolong dijualkan. Baru saya bilang mau saya jualkan, apa namanya? Belum lama ada orang beli, ngasih duit, ontanya dikasih ke saya, duitnya diambil oleh saya. Apa kata Rasulullah? Nah, ini baru kayak ada tambahan kata dari aku. Apa katanya? Kata Rasulullah, itu malaikat Jibril lagi ngeprank kamu, lagi ngerjain kamu. Ngerjain apa? Ini ngerjain sesuatu yang tidak nampak, ya, yang tidak nampak. Nah ini makanya kata Allah, prinsip yang ada dalam diri kita dalam semua hal, dalam urusan makan, dalam urusan perjuangan. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Ya ibadallah, ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hamba Allah, kamu itu semuanya lapar kecuali aku yang ngasih makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan dariku. Nah, kami tadi menjelang subuh tadi habis baca ini, cak mana cara Allah nginjuk kita tuh makan kenyang atau cukup. Ternyata kalau kita minta sama Allah makanan itu bukan makan sepiring, makan 2 piring, makan sekilo, makan 2 kilo. Orang itu kalau Allah yang ngasih makan, mohon maaf, walaupun cuma 1 potong bakwan, kalau Allah yang nunjuk makan, kenyang dan punya kekuatan. Tapi kalau kita yang merasa bahwa kita yang ngasih makan badan, kadang-kadang makanlah banyak, tapi badan masih tidak punya kekuatan. Apalagi tetangganya Wak Pendi, lapor ke dokter. Dokter, aku ini punya penyakit lama tidak sembuh-sembuh. Apa? Kalau belum makan lemes, kalau sudah makan ngantuk. Nah itu tetangga Wak Pendi. Itu tidak benar. Nah, tapi maksudnya apa? Kalau kamu makan tuh mintalah sama aku kekuatannya apa? Karena aku kalau ngenjuk kamu makan, contoh, sahabat Nabi perang makannya cuma kurma. Kira-kira di mana kekuatan kurma ini kalau sekedar untuk jadi makanan apa, Mang Rosi? Nah, kira-kira Mang Rosi buka lah, makan 3 kurma. Demlah model Pak Ari tidak masuk ini. Mana 3 kurma baik. Itu besi kok bela berat itu. Nah. Iya. Apalagi uji istrinya Pak Ari lah, buku ala Nabi lah. Buku ala Nabi aku yakin tuh pastel, pempek, bakwan tidak ganti itu. Tidak kena. Tapi apa yang membuat sahabat Nabi sampai bisa perang di perang Badar, bisa perang di Uhud,
dengan makanan kurma tadi. Yang bikin kenyang bukan kurma tadi, tapi Allah yang membuat itu menjadi apa? Kenyang, menjadi kekuatan. Yang pernah saya ceritakan dari kitab Abi Jamrah, syarahnya Imam Bukhari. Ketika Sayyidina Jabir dengar perut Nabi keroncongan, balik ke rumah, tidak kati kecuali beberapa buntel adonan roti sama sikok kambing kecil. Kata baginda Nabi, kata Sayyidina Jabir, sudah adon roti itu, kambing tadi biar aku yang sembelih. Dimasak, digodok, lalu dipucuk panci. Sayyidina Jabir datang ke Rasulullah. Sebelum nak jalan, istrinya ngomong, tolong ngomongnya pelan-pelan. Ajak Nabi sama yang dekat sama Nabi, jangan diajak galau. Ini kambing kita dikit, ya kan? Lalu Sayyidina Jabir datang dengan Nabi bisik-bisik, Rasulullah, istriku sedang masak seekor kambing kecil. Disebutnya ini ada seekor kambing kecil sama beberapa adonan roti. Maksudnya tuh biar Nabi kaget ngajaknya dikit-dikit baik. Nah, ajaklah beberapa orang yang ada di sekitarmu ya Rasulullah. Dan tahunya Nabi tegar. Ya kaum, semuanya, mati mah, Ujin Jabir mati, mana ini kambing kecil ini, ya Allah. Jabir ngundang kalian semuanya makan, mati semuanya makan. Sayyidina Jabir nak lari, lalu dipegang oleh Rasulullah tangan. Kenapa gitu? Katakan sama istrimu, daging, panci daging tadi jangan diangkat dari tungkunya, nunggu saya datang, ya. Dan bilang sama istrimu, roti tadi jangan dibakar kecuali aku yang bakar. Itu ucapan Nabi. Datang Nabi, sahabat lagi di belakang, di luar, mana panci tadi? Diberkahi oleh Rasulullah dengan ludahnya. Ingat ya, ludah Nabi ya. Aku ulangi lagi, ludah Nabi, bukan ludah wasolehaun. Apalagi ludah Mang Israfil, ya, awas ini, diberkahi subhanallah. Nah, istrinya Sayyidina Jabir tadi mulenkan, Nabi yang megangin. Bukan, Nabi yang mulenkan, istri Jabir yang manggangkan. Terus begitu, masuk satu-satu, silakan masuk satu-satu. Dibagi daging tadi, set, masuk lagi, dibagi daging lagi, set, dibagi daging lagi. Sampai tidak ada lagi yang masuk. Diceritakan dalam syarah Abi Jumrah itu sekitar 1000 lebih yang makan daging kecil. Ya. Subhanallah. Awas, itu apa? Ludahnya baginda Nabi tadi. Ya. Apa yang membuat istrinya Sayyidina Jabir kaget? Rasulullah bilang, bagikan kepada orang lain lagi, insya Allah akan cukup lebih banyak lagi. Semua orang kelaparan. Istrinya menengok, ya Allah, ijak dah berkurang isi panci. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Istat. Ya, fastat imuni, mintalah kepada aku makanan, aku yang nunjuk makanan. Ya. Maka kita itu tidak boleh hati kita terputus dari Allah ketika kita makan, ketika kita berpakaian. Makanya ketika makan itu baca doa Allahumma barik lana, itu berkah. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, yang tadinya dikit. Contoh, mungkin kita nengok, wah tambahnya mana nih pempek cuma ada berapa ingkau. Maka baca doa, ya Allah berkahi makanan ini, sangat entah ngapo-ngapo tamu tidak selera makan galau. Atau ya cara Allah punya caranya sendiri. Pokoknya tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir. Allah punya caranya dewe. Cara Allah nak ngaji wong tu kenyang, nak ngasih wong tu makan, tu cara Allah. Begitu juga Pak, ya ibadi, kullukum arif, kamu tu telanjang galau. Illa man kasautu, kecuali memang yang aku berikan pakaian.
kecuali yang aku berikan apa? Pakaian. Apa maksudnya kecuali aku yang berikan pakaian? Ya, mohon maaf, kita ini kan apa hari ini tuh? Telanjang dulu, telanjang badan atau telanjang rasa malu, rasa tidak hormat, rasa tidak pantas apa? Pakaian. Jadi ada dua maknanya. Makna zahirnya apa? Memang kulit kita ketengok. Yang kedua apa? Kayak aku ini pakai baju kok caranya apa ya? Kalahnya dengan wong-wong ya. Kalah baju minta sama Allah. Makanya ada doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, kita pakai baju itu mungkin ya tidak sebagus punya tetangga, tapi entah cak mana wong nengok kita berpakaian itu pantas pas. Nah, seperti mohon maaf, kami di Yaman itu banyak para ulama kalau dipegang bajunya itu mana ya tidak layak lah dipakai, tapi kalau ditengok ya, saya punya guru namanya Syekh Muhammad Ali Ma'udhan. Kalau seandainya Pak Yun nengok dosen bajunya, tapi entah dilihat itu pantas baik. Wallahu a'lam. Nah itulah kalau Allah yang memakaikan pakaian. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, apalagi yang perempuan, macam-macam model bentuk jilbab itu. Nah, ada yang gaya buayu, ada yang cak burung nago, lengkap. Lilit sana, lilit sini, pentol sebelah sini 10 ekor pentol, sisi dikit biar kencang itu sini, paku payung masuk ke sini, paku beton, lengkap. Kalau memang Allah tidak memberikan apa? Tidak yang memakaikan dia, mana pun tak sedap. Masa ngabang bibir lah dilebar ngur ke sini doer, tidak dilebar. Macam-macam ya. Jadi maka ada yang orang itu sederhana, kok enak, anggun ditengoknya. Cuma kalau kita ngandalin apa yang pada diri kita, ini yang repot ya. Ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hambaku, semua kalian itu tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan, sesat kalian itu. Ila man hadaitu, kecuali aku memberikan hidayah. Nah, inilah yang paling penting bagi kita ini, mohon maaf, tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan. Apalagi kalau kita bertemu dengan perbedaan pendapat ulama. Tidak tahu jalan, bingung. Sikok kunut, sikok tidak kunut, sikok ini, tidak tahu jalan. Maka berpegang teguhlah sama dalil yang punya masing. Yang nak ikut ulama ini silahkan, yang nak ikut ulama ini silahkan, asal semuanya ada dalil. Dan perbedaan tuh yang ringan-ringan perbedaan tuh. Contoh, sholat maghrib sama, sholat isya sama. Perbedaannya di mana? Angkat tangan sama naruh ini. Nah, ini sunnah. Nak ditaruh bayu, nak tidak ditaruh. Nah, angkat tangan Imam Syafi'i searah kuping sini. Ada yang waktu ngangkat tangan apa namanya ini? Pentil kupingnya disenggol. Ada lagi dalam mazhab Syafi'i tidak usah ditenggol, yang penting searah kuping. Ya. Kalau Imam Malik hampir sama dengan Imam Syafi'i segini juga. Imam Malik segini, sedado Allahu Akbar. Ya. Imam Ahmad hampir sama segini kuping. Imam Hanafi agak naik. Nah yang mak ini tidak kata ini Imam Israfil. Kata ini ikuti baik sudah. Tidak usah laju ini membuat apa diri kita tahu saling kata, saling caci, saling maki. Karena lah ada khilafnya galau dari wong mak ini baik kadang-kadang baru satu titik. Kok akhirnya apa? Ini yang enggak saling percaya. Angkat tangan. Ini kali Imam Syafi'i antara dada sama perut. Ya, Imam Malik ada dua riwayat, ada yang diluruskan, ada yang cak Imam Syafi'i. Imam Ahmad sama dengan Imam Syafi'i, cak ini. Kali Imam Abu Hanifah di bawah
Set. Tapi jangan dibawa lagi set. Nah itu udah tahu gitu ya, riwayatnya cuma dibawa urusan ringan-ringan. Perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Qayyim ada tak doa habis sholat? Imam Ibnu Qayyim tak ada. Imam Ibnu Qayyim sholatnya di akhir sholat. Kapan itu? Kapan di akhir sholat? Habis tahiyat itu. Habis tahiyat itu doanya banyak. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa min adzabil nar wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min ladunka. Itu di akhir itu mazhabnya siapa? Imam Ibnu Qayyim. Jangan heran ada orang kelompoknya yang memang habis sholat dan berdoa. Dia ngomong habis sholat itu waktu zikir, hanya zikir kepada Allah. Doa itu di dalam sholat. Salahkan memang ada ulama siapa? Imam Ibnu Qayyim. Aku tidak pernah nyalahkan. Nah yang repot ini kalau yang ini nyalahkan ini, akhirnya timbul saling jawab. Kalau sudah saling jawab, itu saling kata. Kalau dalam hadis yang lain ada hadisnya lain, hadisnya sama. Imam Ibnu Qayyim hadisnya sama, yang ngomong doa habis sholat hadisnya sama. Apa hadisnya? Wa afdhalud du'a fi duburi sholat. Sebaik-baiknya doa yang mustajab itu di duburi sholat. Dubur sholat ini ulama berbeda. Setelah salam atau sebelum salam. Sama-sama dubur sholat, tapi beda pemahaman. Ada yang mengatakan habis sholat, ada yang mengatakan sebelum. Tapi kalau Syafi'i, ya habis sholat tetap yang namanya doa itu syariat. Bahkan setiap habis sholat itu sebaik-baiknya berdoa. Imam Ibnu Qayyim sebaik-baiknya doa itu sebelum. Makanya kita ini minta hidayah sama Allah yang mana yang cocok di hati itu di antara ulama, ambil. Gitu. Ketika mulai ada tuduhan-tuduhan bid'ah inilah yang tidak di sekarang ini, Ali Pak Taufik yang kadang-kadang jadi apa? Jadi karena kita sekarang sudah bismillah. Kalau dua kelompok ini sudah tidak saling jawab, selesai. Yang kedua tidak saling apa? Tidak saling tembak. Contoh, saya punya guru namanya Habib Abu Bakar Al-Adini. Habis ceramah, ada jamaah di situ. Jamaah yang mana? Yang rombongan tidak galak sholat habis sholat, tidak galak doa habis sholat. Datang ketemu sama Habib dari salaman. Apa kata? Ceramah kamu hebat, menyentuh hati saya. Tapi saya, kamu ini sufi. Apa kata Habib Bakar? Inilah yang kadang-kadang tuh sufi silakan, yang tidak sufi silakan, yang payah tuh sufi. Adalah itu contoh. Kita minta sama hidayah sama Allah. Mungkin rahmat pintu hidayahnya dari kelompok ini. Mungkin aku pintu hidayahnya dari kelompok ini. Apalagi saling ngecap. Jangan ngaji ke situ, jangan ngaji ke situ, jangan ngaji ke situ. Itu yang tidak benar itu sebenarnya. Nah, yang benar itu ngaji kalau pari terserah nak ngaji kemana-mana. Yang baik ambil. Ya Pak Yul nak ngaji kemana? Ngaji kalau Sa'adi Hidayah, Ustaz Khalid Basalamah ngaji. Yang sepakatnya ambil. Yang khilafnya buah. Ya, buah. Yang nak yasinan, payu. Yang nak tak yasinan. Jadi yang penting jangan tinggal sholat. Yang yasinan tidak sholat, ngandal yasinan. Ya, ini pula yang repot. Apa jiwa pedi aja bilang kita dosa sholat atau gede dulu yasinan. Ya, nah inilah repot pula. Sudah, ambil kalau saya juga galak buka apa videonya. Ustaz Khalid
bahasa lama, Ustaz Syafiq bahasa lama. Ya. Mana yang caknya khilaf, tinggali. Ya. Tidak usah jauh-jauh. Dosen aku dewek beda pendapat. Ya. Mana yang sama, semuanya sama-sama masuk surga. Nah, ini yang repotnya kadang-kadang kalau semuanya sudah saling pecah. Nah, inilah yang kenapa kadang-kadang kita perlu damai. Yang terawih 8 silahkan. Mang Rosik akan terawih tidak ulama. Karena di sini 20, tidak apa-apa. Yang repot itu kalau tidak terawih, tidak pernah nyala-nyalain Mang Rosik. Tengok Mang Rosik terawihnya 8. Jangan. Buktinya walaupun Mang Rosik terawih 8 ngaji tetap di sini. Nah, dari dulu damai. Ada Mang Rosik. Tidak pernah tetap Mang Rosik melirabek sama aku. Ya, lagi ribut gara-gara terawih 8 lagi gara-gara melirabek lagi di situ. Puji Mang Rosik. Jangan melirabek ada salah. Kenapa? Terawihnya 20, rabeknya kurang sedap. Tidak sunnah rabeknya. Jangan. Tetap biasa. Aku juga sama. Kalau lagi ceramah di masjidnya, rakaatnya 8, minum 8, kakek balik di mobil tambah Allah. Ada nama sopir, tambah dewek di mobil, nah jadi 20. Jangan masalah. Akhirnya ribut tetangganya Wapendi, tetangga Wapendi lagi. Itulah udah kalah terawih. Aku ribut. Nah itu. Jadi daripada aku ribut, mendingan aku udah terawih. Jangankan 8, jangankan 20, tidak terawih, tidak dosa. Karena itu urusan sunnah. Yang galak dikir, ambil sholat, ikut. Yang tidak galak, sudah. Yang nak bersuara, ikut. Yang tidak bersuara, sudah. Di zaman sahabat ada galau, ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Tidak usah jauh-jauh. Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Laju Abu Bakar ini Abu Bakar orang betul. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, cara terawihnya lagi beda. Apa bedanya? Kapan? Salah terawih. Cara witirnya lagi beda. Kapan witirnya Sayyidina Abu Bakar? Habis sholat Isya. Dia tidak tidur dulu. Habis sholat Isya langsung witir. Sayyidina Umar witirnya apa? Tidur dulu baru witir. Lah ini dua orang ini sahabat dicintai Nabi kan loh. Ditanya Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu ini witirnya habis sholat Isya langsung? Aku khawatir kakek kesiangan. Jadi aku sudah sholat witir. Kamu Sayyidina Umar apa? Aku yakin badan aku kuat, tubuh aku kuat. Aku nih mau bajunya cepat. Jadi aku kaget terakhir. Makanya tidak kasih masalah walaupun Mang Rosik lawitir, kaget bangun malam tetap tahan. Aku sudah nengok 4 mazhab dekat yang melarang. Kalau ada yang melarang tadi mazhab lain. Ya. Tuh. Ini dua ini beda tidak masalah. Apa lagi kita masalah? Yang Pak Yul juga hadisnya tidak tahu. Yang Pak Ari juga hadisnya tidak tahu lagi ribut. Pak Min minta majelis kita ini deh. Lah sampai pulau, apalagi Pak Min lagi gagah-gagahnya masih ngapal hadis itu, wah ke depan, sampai doer mulu tidak akan pernah bersama deh. Dan yang sama abe, yang beda selesai. Nah, cuma kalau ada orang ngajak diskusi, jadi kita tunjukkan kali. Nah yang repot diskusi juga udah ketemu. Nak dia tuh lah, yang ini nak sinilah. Di Linggau ini Pak Mila 3 kali diskusi dengan yang berbeda dengan kita. Ujungnya apa? Saudara saat kita makan bareng, makan ujungnya. Dia tetap tujuannya ke surga, aku juga tujuannya tetap ke surga. Mendacaya masih ada fotonya. Ngobrol dengan Ustadz ini, ngobrol dengan Ustadz ini yang beda pendapat. Ujungnya tetap aku yang ngeluarin modal makan. Macam terlambek pun. Waktu aku berdoa, mari kita berdoa, mudah-mudahan perkumpulan kita dirahmati. Dia tidak angkat tangan, aku ngangkat. Tidak mengetil kepala, aku angkat tangan
Tidak. Kenapa? Dia punya keyakinan sendiri. Doa bersama. Ayo, dia doa sendiri. Dia ngaku doa. Tidak lagi ngetil kepala. Ayo, boleh tidak. Kita sebagai guru. Tapi diskusi sudah tuntas. Aku cuma bilang sama beliau, Ustaz, ngajarilah orang-orang di majelis urusan khilaf banyak ulama, biarlah urusan khilaf banyak. Ya, jadi itulah. Jadi kita ini minta hidayah sama Allah. Macam-macam jalannya, ya, macam-macam jalannya. Dan dari dulu ribut dan keruan-keruan. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi keyakinan kita bahwasanya bahwasanya hidup kita ini tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuatu hal yang hubungkan dengan Allah akan ada punya kekuatan tersendiri, yang kekuatan itu di luar dari apa? Dari kemampuan kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Ustaz Datuk Har, mohon maaf, dengan tubuh mungilnya ini Allah yang melukis. Tidak kata Ustaz Datuk Har pesan-pesan. Pernah pesannya Ustaz? Ada kwitansinya. Tidak kata, ya, tidak kata. Mana lagi? Ustaz Soekarno dengan tubuhnya yang agak lebih tinggi dari Ustaz Datuk Har. Tidak kata pesan-pesan. Nah itulah. Kecuali kalau perut buncit itu pesanan dewek. Ya, itu aku ini memang pesanan dewek. Ya, pesanan perut ini tergantung pesanan rapeknya. Ya, pesanan bidangnya ini tergantung. Nah, karena itu, ya, dan Mang Isrofil ini apa namanya? Kulitnya agak sedikit manis. Ini tidak pernah mesen. Ya, apa nak ngomong hitam itu manis tadi? Iya. Nah, itu tidak pernah mesen. Memang semua itu Allah yang kasih. Nah, itulah Allah yang kasih. Dan tidak aktif pasti tidak punya daya tarik tersendiri. Malah mohon maaf, Mang Isrofil, aku punya guru dari Sudan. Kita kalau nengok Afrika itu, kan kita ini Mang Isrofil itu bagi orang Arab belum hitam namanya. Masih asmar namanya. Masih asmar. Asmar itu apa? Coklat. Asmar itu coklat. Kalau yang orang Afrika itu gelap. Ah, ya benar. Ini tidak bohong. Saya balik dari tempat Habib Umar, ada kawan namanya Ahfash. Tidak apa, aku bukan ngatain guru dia tidak. Kami lagi balik jalan duo dari arah jauh, ada duo yang bercahaya sama yang dingin. Dalam hati aku berdua, ya Allah, apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti parah kawan yang dari Afrika. Sampai sebegitunya. Tapi wongnya bertakwa, wongnya hafal Quran. Masa dekat dalam hati ya Allah, astagfirullahaladzim, aku. Dan tahunya kawan yang dari Afrika. Dan kita kalau sudah ketemu itu tidak kata di sisi Allah. Nah ini kita dekati yang Mesir, punya daya tarik dewek. Bahkan istrinya 4 maksudnya. Gelap bening. Dia dengan kulit hitam itu ini mau nih. Kuliah. Wah lagi gitu. Yang kulit putih ini belum tentu berani sejumlah itu. Dan lah. Ternyata punya daya tarik sendiri. Ya, punya kemampuan sendiri. Untung Mas Yudi tidak dengar. Mana itu pening malah dia. Modal malah banyak Mas Yudi daripada yang kawan aku tadi. Ini masih kuliah, ya. Nah, baiklah. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke kategori mastudi'a fi ghaibis sarair wa hara fi syahadatil zawahir. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah
senantiasa, mudah-mudahan ingatkan kita terus untuk senantiasa ingat Allah. Ya, makan ingat Allah, segala macam ingat Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami minta kepadamu di setiap langkah kami, hal yang paling terbesar dalam diri kami adalah senantiasa ingat dengan bantuan-Mu ya Allah, senantiasa untuk berhubung dengan-Mu ya Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala, Engkau ya Allah Tuhan kami telah memberikan kemampuan itu kepada diri kami, tapi kami akan tetap bergantung kepada-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami minta apapun yang muncul dari pikiran kami, muncul dari keinginan kami, muncul dari apa yang kami harapkan, semuanya terhubung dengan-Mu ya Rahman ya Karim. Jauhkan dari kami detikan-detikan yang membuat kami malah justru jauh dari-Mu ya Allah. Yang kami ingin adalah yang mendekatkan diri kami kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah